menyembuhkan demam yang parah. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Lukas 4 ayat 38-39. Demam parah adalah bukti adanya infeksi. Dengan mengucapkan perkataan hardikan, Yesus memperkatakan agar tubuh itu bebas dari demam. Tetapi sekali lagi, tidak ada apapun yang terjadi sampai Yesus mengucapkan perkataan hardikan, menentang dan mengusir demam itu. Beberapa tahun yang lalu, istri saya terserang demam rematik. Kulitnya berubah warna dan tubuhnya membengkak. Rasa sakit akibat demam itu begitu kuat, sehingga ketika spray menyentuh tubuhnya pun dia tidak tahan. Kondisinya sampai pada puncaknya di suatu sore ketika ia berusaha pergi ke kamar mandi tanpa dibantu. Ia tidak pernah melakukan hal tersebut selama berhari-hari. Saya sedang tidak ada di dekat dia saat itu, mengurus salah satu anak kami. Ketika saya kembali ke kamarnya, tempat tidurnya kosong. Saya memanggil, tetapi tidak ada jawaban. Dicengkram oleh kekhawatiran, saya bergegas ke kamar mandi, di mana saya menemukan dia dalam keadaan tidak sadar diri. Saya berlutut di samping tubuhnya yang tidak bergeming, tidak yakin apakah ia pingsan atau mati. Tiba-tiba perkataan dalam Lukas 4 muncul dalam pikiran saya. Kata-kata yang menggambarkan bagaimana Yesus menghardik demam dari ibu mertua Simon. Demikian juga di dalam nama Yesus, saya dengan berani menghardik demam tersebut yang kelihatannya ingin mengambil nyawa istri saya. Saya perintahkan agar roh kematian melalui sakit demam melepaskan cengkramannya dari tubuh istri saya. Sebagaimana Yesus di rumah Simon, tidak ada apapun yang terjadi sampai saya mengucapkan perkataan otoritas. Kedua matanya terbuka dan ia mulai berbicara. Katanya, "Don, waktu kau berbicara, Tuhan memberikan suatu penglihatan padaku. Dia menunjukkan kepadaku bahwa aliran kesembuhan akan mengalir dari tanganmu kapanpun kau menumpangkan tanganmu ke atas orang sakit." Saya membawa dia kembali ke tempat tidur. Dalam 2 hari, ia sudah bisa bangun dan sembuh total. Kesembuhannya dari demam rematik itu sempurna. Saya menantang Anda, akuilah firman, perkatakanlah firman mengenai kesembuhan Anda. Lakukan itu dengan penuh wibawa dan otoritas. Saat Anda melakukannya, percayalah dan proklamirkan bahwa firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan menyelesaikan, menggenapi apa yang dikatakannya. Yesaya 55 ayat 10-11. Percayalah kepada nama Yesus dan Anda akan sembuh. Sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Perhatikan ayat ini. Kesembuhan telah disediakan sejak 2000 tahun yang lalu melalui karya salib Yesus. Ini diteguhkan oleh Matius 8 ayat 17 bahwa dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Karena Kristus sudah menanggung penyakit Anda berhak untuk mengusirnya dengan otoritas dan wibawa. Kerjakan itu dengan iman yang tekun. Jangan mau mentoleransi gejala apapun. Firman yang Anda perkatakan itu hidup dan penuh kuasa. Saat Anda memperkatakan ayat kesembuhan, keluarlah dari alam penyakit dan masuklah ke alam kesembuhan dan keutuhan sepenuhnya. Itu terjadi bagi ibu mertua Simon, dan itu terjadi bagi istri saya, memampukan dia untuk berjalan dalam kesehatan ilahi selama 30 tahun berikutnya di dalam kehidupannya. Anda juga bisa dengan berani menggunakan hardikan orang percaya. Nyatakanlah dengan berani, "Saya menghardikmu iblis di dalam nama Yesus." Jadilah berani dan kekuatan besar akan datang menolong Anda, mengalir melalui tangan Anda,
melalui perkataan Anda. Masalah Anda mungkin bukan demam, mungkin kanker, mungkin sakit jantung, mungkin kelumpuhan, mungkin diabetes, mungkin tekanan darah tinggi, atau sesuatu apapun yang menjadi penghalang kesehatan Anda selama berjalan di muka bumi ini bersama dengan Yesus. Apapun persoalannya, jangan mau menjadi tempat pembuangan setan. Jangan mau dijajah dan didominasi oleh dosa dan kuasa iblis. Jangan gentar saat Anda menghardik penindasan iblis. Roh Kudus mengurapi Yesus dengan kuat kuasa Allah. Dia berjalan keliling dari satu desa ke desa lain, dari satu kota ke kota lain, untuk menyembuhkan semua orang yang dikuasai dan ditindas oleh iblis. Roh Kudus yang sama ada di dalam Anda yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Perkatakan dengan otoritas dan iman, Tuhan Yesus akan segera memanifestasikan mujizat yang Anda butuhkan, karena Dia sudah menyediakannya melalui karya salibnya 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkati.